Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal dari perusahaan Bursa Efek. Perkenalkan, saya Naila Khairunisa sebagai ketua kelompok dan teman-teman saya yaitu Aldila, Alia, Willy, Gilang, dan juga Rizky akan menjelaskan tentang pengertian, kemudian fungsi, kemudian lembaga penunjang, jenis pasar modal, prinsip kegiatan, instrumen atau produk dari pasar modal, dan yang terakhir cara mekanisme dari pasar modal ini. Mari kita simak video berikut ini tentang penjelasan pasar modal PT Bursa Efek yang akan dijelaskan oleh saya dan juga anggota dari kelompok 4. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Fungsi Bursa Efek: 1. Menyediakan semua sarana perdagangan efek. 2. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. 3. Mengupayakan likuiditas instrumen. 4. Menjaga praktik-praktik yang dilarang seperti kolusi. 5. Pembentukan harga yang tidak wajar dan insider trading. 6. Menyebarluaskan informasi bursa. 7. Menciptakan instrumen dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang dari pasar modal, kemudian mekanisme pasar modal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang, yaitu suatu institusi penunjang yang mendukung pengelolaan pasar modal, bertugas dan berfungsi melayani pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari Bank Kustodion, Biro Departemen Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Nah, pasar modal PT Bursa Efek ini termasuk ke dalam lembaga jenis keuangan bukan bank, yaitu LKBB. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena lembaga ini hanya menjual saham, kemudian obligasi, ekuitas, surat pengajuan utang, dan surat-surat berharga lainnya, yang hanya melayani jual beli surat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan yang sudah terdaftar secara resmi. Nah, seperti itu. Saya akan membacakan jenis-jenis pasar modal, yaitu yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatat di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini dibuat dengan penawaran umum perdana, yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli, kepada para investor untuk menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana, di pasar perjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Prinsip kegiatan dari pasar modal. 1. Prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 2. Prinsip perlindungan masyarakat. Pasar modal wajib menjaga keamanan masyarakat, baik perlindungan secara identitas pribadi atau perlindungan secara hukum. 3. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi mewajibkan pasar modal memberikan informasi harga sekuritas-sekuritas yang sesuai fakta dan update. Di sini saya akan menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek. Yang pertama
itu ada reksadana. Adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Kedua, ada obligasi. Obligasi biasa diartikan sebagai surat pengakuan utang atau surat hutang. Obligasi diterbitkan oleh pihak berhutang kepada pihak yang berpiutang. Penerbitan obligasi disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok utama beserta kupon bunganya. Ketiga, ada saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk mendanai perusahaan. Di sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Yang keempat, ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying effect. Underlying asset, efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar modal. Nah, bagaimana sih cara mekanisme dari pasar modal ini? Yaitu dimulai dari sebuah investor yang ingin menginvestasikan modalnya. Kemudian investor ini harus menghubungi sebuah agen yang biasa disebut dengan broker. Nah, investor ini juga harus menggunakan akun kustodian yang dinamakan akun kustodian. Kemudian melalui agen broker inilah seorang investor ini memutuskan untuk menjual atau membeli aset yang mana dari pasar modal. Nah, seperti itu. Nah, hanya itu saja penjelasan dari kelompok 4 tentang penjelasan pasar modal. Salah satunya itu perusahaan Bursa Efek. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari kelompok 4 ini saya dan anggota saya dapat kalian pahami dan juga kalian simak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.